Pemirsa TV Ilmu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita kembali ke diskusi kita dengan dua narasumber kita, Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf Magister Kesehatan Ketua PP Muhammadiyah, dan Ustadz Ali Aulia LCMhum, anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, kembali ke Dr. Agus. Pemerintah, saya kira per daerah ini agak berbeda-beda dalam menerapkan kebijakannya. Ada yang meliburkan sekolah, ada yang tidak, dan yang lain-lain. Walaupun sebagian besar meliburkan sekolah, kemudian juga sebagian besar dunia usaha juga dirumahkan, sebagian juga tidak, dan yang lain. Muhammadiyah sendiri, Dok, dari pusat sampai dengan daerah, beserta dengan seluruh amal usahanya, amal usaha Muhammadiyahnya. Bagaimana, Dok? Yang pertama prinsipnya Muhammadiyah, dalam hal ini pimpinan pusat telah menyerukan agar seluruh elemen Muhammadiyah ambil bagian dalam upaya mencegah wabah COVID-19 yang telah menjadi pandemi ini. Oleh karena itu, Muhammadiyah memberikan maklumat agar seluruh aktivitas yang berpotensi untuk terjadinya penularan lebih dahsyat itu ditunda atau bahkan ditiadakan. Maka bagi Muhammadiyah, ketika melihat data yang sekarang ini semakin tinggi, sekarang sudah di atas 300, di dunia sudah sekian banyak negara yang terkena, kita tidak boleh salah, kita harus berlaku yang bijak, semuanya harus terukur. Maka ketika Muhammadiyah telah memerintahkan dan kemudian semuanya harus terlibat, artinya ketika MCCC di level pusat dibentuk, kemudian di masing-masing wilayah daerah nanti membentuk tim juga untuk penanganan itu, dan Muhammadiyah telah menegaskan di situ harus bersinergi dengan apa yang menjadi protokol pemerintah, karena dalam hal ini negara yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap warganya. Tapi Muhammadiyah sejak sebelum Indonesia ini merdeka telah senantiasa berperan, ambil bagian dalam rangka untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Maka yang dilakukan ketika untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, Muhammadiyah memberikan panduan agar ditunda atau diganti dengan pertemuan cara yang lain, misalkan dengan online. Nah, ketika sekolah, kampus itu menjadi bagian yang berpotensi untuk sumber penularan, maka Muhammadiyah memberikan himbauan untuk melakukan proses pembelajaran seperti yang kami sebut tadi, tetapi semuanya harus diselaraskan dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Yang kedua, Muhammadiyah sendiri telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan protap pencegahan COVID-19 ini, dan khusus untuk rencana pertemuan besar kita, yakni muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti, Muhammadiyah telah memanggil para pakar-pakar kesehatan, ahli epidemiologi, ahli virus, ahli paru, bagaimana prediksi COVID-19 ini. Menurut pengalaman SARS yang sampai beberapa bulan sampai tahun, kemudian MERS dulu juga kurang lebih 2 tahun, COVID-19 ini juga diperkirakan tidak hanya dalam 2 atau 4 bulan ke depan. Maka untuk muktamar Muhammadiyah dari berbagai masukan, Muhammadiyah memutuskan untuk muktamar nanti diundurkan. Jadi diundurkan untuk jangan sampai ketika muktamar justru terjadi proses penularan yang mengakibatkan COVID-19 ini semakin tidak bisa dikendalikan. Dan itu sudah menjadi keputusan Muhammadiyah. Sehingga nanti insya Allah muktamar kita akan kita laksanakan di bulan Desember, dengan harapan ketika semua tertib, taat, semua menyadari bahwa COVID-19 ini insya Allah dengan usaha bersama bisa diatasi atas izin Allah, tentunya dengan segala keseriusan, tidak ada yang panik tapi tidak menyepelekan, apalagi gitu. Ketika semuanya sudah terlibat, semuanya telah sadar, insya Allah gerakan ini bisa menjadi bermanfaat, menjadi berdampak yang bagus. Nah, Muhammadiyah juga menganggap penting, karena sebentar lagi ini kita Ramadan, Idul Fitri. Ketika Ramadan ada kegiatan ibadah yang dahsyat, Idul Fitri biasanya di Indonesia ini ada proses pergerakan manusia yang begitu dahsyat dengan tradisi mudiknya. Maka Muhammadiyah penting untuk memberikan panduan bagaimana Ramadan dan kegiatan Idul Fitri ke depan.
yang ini akan dipersiapkan oleh beberapa majelis, terutama bekerja sama dengan majelis terkait dalam hal ini adalah bagaimana MPKO, MDMC, Majelis Tarjih, Majelis Tabligh akan membahas panduan-panduan ibadah ini. Prinsipnya Muhammadiyah ingin menjadi bagian dari yang serius mengatasi wabah COVID-19 ini. Tentunya kita menjadi bagian dari warga bangsa, warga dunia yang harus ambil bagian dengan sebaik-baiknya. Itu untuk Muhammadiyah. Saya kira Muhammadiyah tidak hanya di Indonesia. Betul, ya. Ada di Taiwan, ada di Malaysia, dan di manapun, Pak. Bagaimana kemudian warga Muhammadiyah yang di luar Indonesia itu kemudian PP Muhammadiyah melakukan upaya-upaya untuk melakukan diseminasi informasi kebijakan kepada mereka agar mereka kemudian melakukan aktivitas pencegahan serupa yang dianjurkan dari Indonesia. Ini yang menarik, Mas Budi. Justru teman-teman PCIM ini kan kita lihat justru adalah pimpinan cabang istimewa yang isinya para akademisi, orang-orang pintar. Jadi selama ini beliau-beliau dari PCIM itu telah memberikan informasi yang banyak kepada kita, memberi masukan kepada kita, sehingga kalau ditanya bagaimana kerjasama dengan mereka, ini sudah berjalan dengan baik. Mereka telah memberi masukan. Bahkan ketika ada wabah di suatu tempat, kita bisa kontak di tempat kita yang lain, bagaimana kondisi yang sebenarnya. Dan ini alhamdulillah, ini berjalan dengan bagus, kita kondisikan terus, sehingga memang kalau dengan teman-teman PCIM ini komunikasi kita relatif berjalan dengan baik, dan saya sangat terbiasa untuk menggunakan sosial media ya. Dan kemudian karena memang teman-teman di PCIM ini kan luar biasa, bahkan ada yang punya pengajian online dan itu menjadi bagian yang memudahkan kita komunikasi. Nah, beliau sendiri kan bagian dari penggerak PCIM di Mesir, yang sekarang Mesir bahkan sudah punya gedung dakwah sendiri, bahkan sudah punya amal usaha pendidikan di sana. Kalau kita tarik dari COVID-19 di Wuhan, di Cina, lalu bagaimana dengan peran PCIM yang ada di sana, Pak Agus? Ya, ini kalau teman-teman PCIM ini alhamdulillah di masing-masing tempat itu menjadi komunitas yang solid. Jadi ketika beliau sudah bergabung di PCIM itu komunitasnya sangat sulit, komunikasinya bagus. Saling mendukung, saling menguatkan gitu ya. Di level PCIM sendiri warganya itu karena di luar negeri ya Mas Budi, jadi rasanya itu jadi lebih solid dibandingkan kita yang ada di sini. Jadi perasaan senasibnya itu begitu kuat. Jadi kalau kita ingin belajar solidaritas, memang malah harus belajar dari teman-teman di PCIM itu. Ya baik, terima kasih Dr. Agus. Ustadz Aulia, kira-kira kemudian ini sudah dekat. Besok pagi Jumat, lalu Ramadan, dengan tentu banyak sekali aktivitas peribadahan yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Ada sholat taraweh, ada buka bersama, kemudian nanti ada sholat id, lalu ada mudik tadi yang sering teragus. Kira-kira bagaimana kemudian agar umat tidak gelisah mensikapi yang demikian? Yang pertama tentu kita mengapresiasi langkah pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk kita bersama-sama mendiskusikan dalam rangka, ya tentu saya yakin Bapak-Bapak di Majelis Tarjih juga secara khusus akan turut serta, artinya bergabung dalam rangka untuk memberikan tuntunan dan pedoman khususnya yang berkaitan dengan aspek aktivitas mereka untuk beribadah, karena memang harus dinilai atau harus lebih komprehensif. Kemudian yang kedua adalah tentu kita punya modal fikih kebencanaan, kemudian juga ada tuntunan Ramadan kalau berkait dengan tuntunan Ramadan, sholat dan lain sebagainya, yang di masing-masing sana juga sebetulnya sudah ada ketentuan-ketentuan rukhsah di dalamnya. Artinya ketika ada satu masalah, ada masalah, kemudian ada kesulitan, pasti ya prinsipnya wa ma ja'ala fid dini min haraj la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pasti akan dicari kemudahannya, yang tentunya apalagi prinsipnya ketika rukhsah itu benar-benar ada tuntunannya, sebagaimana tadi jelas itu hadis jelas ada gitu, hadis jelas ada dalam situasi sekarang. Maka saya yakin ketentuan-ketentuan atau tuntunan-tuntunannya itu mengarah pada aspek keselamatan, aspek pencegahan, aspek kemaslahatan. Saya yakin akan muncul di sana secara teknis. Jadi ya mudah-mudahan
pasti akan mengedepankan itu. Karena tidak bisa keluar biasanya dalam fatwa kita keluar dari qiyam asasnya atau kaidah usulnya. Pasti ahkam furu'nya berubah gitu. Kita tentu banyak sekali lah situasi-situasi atau fatwa-fatwa kita keterkaitan dengan wanita, keterkaitan dengan hisab, ru'yah, kemudian semua kaitannya tentu pasti akan menyesuaikan. Karena itu ahkam syariah, artinya al-ahkam fur'iyah gitu. Jadi masalah-masalah furu' yang notabene-nya pasti dicari kemudahannya. Saya yakin ya insya Allah kita punya modal gitu, sudah ada dalam fikih kebencanaan bagaimana toharoh dalam keadaan bencana, bagaimana sholat dalam keadaan bencana, kemudian bagaimana mensolati jenazahnya dalam rangka supaya kalau misalnya itu bencananya massal seperti apa, perlu disolatkan atau tidak, sudah ada dalam tuntunan kita. Termasuk panduan untuk melakukan rukti jenayah ya. Iya. Terutama pasien COVID-19 ini ya. Termasuk di dalamnya adalah kalau misalnya pasien COVID-19 seperti apa. Sebetulnya kita udah punya modal dalam fikih kebencanaan itu, tinggal ya ada mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin belum masuk, tapi prinsipnya saya yakin sudah bisa disepakati. Artinya prinsip mengedepankan kemaslahatan, prinsip pencegahan dalam cara pandang kita terhadap bencana juga jelas. Artinya ya insya Allah akan lebih mudah bisa diterima dan juga bisa dijalankan oleh para warga Muhammadiyah pada khususnya. Baik, terima kasih Dr. Ali. Yang penting ini closing Dr. Agus. Yang penting ini Mas Budi, ini TV-mu menjadi bagian yang penting ini. Jadi ini kan lintas majelis yang bergabung di MCC sekarang sudah menyiapkan semacam bagaimana panduan sekolah sehat untuk pencegahan COVID-19, madrasah sehat, pesantren sehat, kampus sehat, artinya sudah dibikin panduan-panduan itu. Termasuk masjid sehat? Iya, termasuk ini pedoman sholat Jumat besok, ini kontennya sedang dipersiapkan. Bahkan untuk Ramadan nanti, ini sudah siap berkumpul hari Sabtu nanti, majelis tarjih, majelis pelayanan kesehatan umum, MPKU, MDMC, majelis tabligh, semua akan berkumpul untuk bagaimana mempersiapkan ini. Nah, ketika konten-konten itu nanti sudah jadi, nah kita berharap seluruh komponen kita termasuk TV-mu harus menjadi bagian yang mensosialisasikan. Karena besok sudah Jumat, hari pertama ketika pemerintah sedang menghimbau semuanya untuk beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, maka insya Allah akan segera beredar. Medsos akan membantu, tetapi ketika TV-mu menjadi bagian dari yang ikut menyebarkan ini, kita yakin TV-mu akan semakin mencerahkan. Luar biasa. Baik, terima kasih Dr. Agus. Saya kira closing Dr. Agus tadi itu memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa semua elemen di Muhammadiyah itu harus bersatu, terintegrasi, dan ada tim khusus yang telah dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang diberi nama MCC, dan kebetulan ketuanya adalah atau koordinatornya adalah sama persis dengan nama virusnya, yaitu Corona. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Ali Aulia, terima kasih kehadirannya, dan Dr. Agus terima kasih kehadirannya. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, kiranya demikian diskusi kita di Healthy Corner pada kesempatan kali ini, dan tentu kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya mengupas lebih tajam lagi terkait dengan permasalahan penanganan COVID-19 dan lebih detail lagi. Seperti yang sampaikan Dr. Agus tadi itu, bahwa Muhammadiyah siap. Seluruh majelis lembaga telah dikerahkan untuk bersama-sama menyusun untuk kebutuhan umat. Apapun yang menjadi kegelisahan umat, jamaah, insya Allah Muhammadiyah akan menyediakan perangkat, dan tentu itu nanti akan didiseminasi ke seluruh warga Muhammadiyah. Jadi terima kasih atas kehadirannya Dr. Agus dan Ustadz Ali Aulia di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.